Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nes Ciwanto, Magister Keperawatan, dan saya adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan semester 7 dengan kode mata kuliah 2073255 dengan bobot 2 SKS. Terdapat 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini akan membahas tentang manajemen konflik yang di dalamnya akan membahas bagaimana konsep dasar konflik di keperawatan, kemudian bagaimana sumber-sumber konflik itu berasal, dan kita akan mempelajari bagaimana jenis-jenis konflik itu terjadi, serta bagaimana proses konflik itu terjadi. Dan tidak lupa, dalam materi ini juga akan membahas bagaimana upaya untuk bisa menyelesaikan konflik itu sendiri di dalam keperawatan. Di akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan diberikan kasus agar mereka bisa menganalisis dan menyelesaikan bagaimana konflik itu terjadi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan proses manajemen serta memperhatikan aspek legal etis dan al-Islam kemuhammadiyahan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, mahasiswa akan diberikan RPS dan akan terjadi interaksi langsung saat pembelajaran di kelas. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yaitu adalah video, kemudian kuis interaktif, dan dapat menggunakan Canva sebagai media pembelajaran. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan 2 arah, yaitu dosen dan mahasiswa, di mana kita bisa berdiskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari asesmen sumatif, yaitu untuk menilai proses yang bisa dilihat dari kuis, penugasan, dan saat pembelajaran. Dan asesmen formatif itu bisa dilihat dari ujian tengah semester dan akhir semester. Referensi yang saya gunakan adalah buku-buku dari para ahli serta jurnal bereputasi, sehingga mahasiswa bisa punya nilai pembaruan dan perkembangan teknologi. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan dengan materi manajemen konflik. Mari kita saksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di kuliah manajemen keperawatan. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu manajemen, apa itu kepemimpinan, dan kita sudah sampai kepada beberapa hal yang terkait dengan manajemen. Nah, di materi terakhir ini kita juga akan membahas yang namanya manajemen konflik, seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk lebih berkah supaya kita diberi kemudahan pemahaman ilmu, mari sama-sama kita buka majelis ngajar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di depan ini sudah ada materi tentang manajemen konflik. Kalau ngomongin manajemen konflik, tentu kalimat ini tidak asing lah ya, konflik ini itu. Nah, kita akan membahas manajemen konflik dalam keperawatan. Nah, sebelum lebih lanjut, tentunya teman-teman semua sudah terbiasa dengan kalimat konflik. Konflik itu apa? Mungkin ada yang mau bicara apa itu konflik? Konflik itu adalah masalah. Konflik itu masalah. Yang lain mungkin? Konflik
Apakah Anda sudah pernah berkonflik sebelumnya? Dulu pernah ya, konflik itu masalah gitu kan. Apalagi? Ini kalau pengertian dari konflik ini, kalau kata Marquis dan Huston ini, perselisihan internal dan eksternal. Jadi kalau saya konflik itu, saya ada perbedaan antara di diri saya sendiri dengan orang lain atau pihak lain. Itu kalau dalam pengertian dari Marquis, perselisihan internal dan eksternal ada karena ada perbedaan gagasan, nilai atau perasaan. Bahkan kalau Marquis itu sampai bilang perasaan antara dua orang. Perasaan itu menjadi konflik. Ya, mungkin kalau kita ini kalau bicara tentang konflik itu baik di dalam kelas, di dalam keluarga, di dalam pertemanan itu sering terjadi yang namanya konflik. Ya. Jadi konflik itu terjadi, ini bagian dari sebuah proses. Nur Salam mengatakan bahwa konflik itu proses. Kalau proses itu perjalanan. Selama kita hidup, ya pasti akan ketemu yang namanya konflik. Nah, gitu. Nanti kalau kita di keperawatan ini, kita akan membahas konflik. Benarkah di dunia keperawatan itu ada konflik? Ternyata di dunia keperawatan juga ada konflik, ya seperti itu. Konflik itu terjadi akibat ketidaksetujuan antar dua orang atau organisasi. Karena kepentingan terancam. Biasanya apa ya? Kita itu nanti kita bekerja itu akan ketemu yang namanya kenyamanan dalam bekerja. Tapi ada kala waktunya saat kita sudah nyaman dalam bekerja itu, terus tiba-tiba nggak nyaman, konflik muncul timbul. Mungkin ada peraturan baru, ada teman baru, ada pemimpin baru, itu bisa jadi konflik. Ya, nah konflik itu merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Untuk bisa jadi ini mencegah orang lain supaya tidak puas. Ya, itu seperti itu. Nah, asumsi dasarnya begini. Kalau kita selama berproses dalam sebuah organisasi pasti akan ketemu yang namanya konflik. Jika konflik dapat dikelola dengan baik, dan dicapai penyelesaian yang berkualitas, maka akan menimbulkan produktivitas. Mas apa? Mas Denny sama Mas Rianto ini berkonflik di kelas gitu kan, membahas tentang tugas yang harus diselesaikan. Menurut pendapat saya, tugas yang benar itu seperti ini, konflik seperti itu. Tapi kalau di manajemen yang bagus, itu akan menjadi suatu produktivitas. Sumber konflik. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya sumber konflik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perbedaan. Ini yang bisa jadi sumber konflik. Saya kasih contoh gini. Keterbatasan sumber daya. Pasien bedah yang sudah pernah ke rumah sakit, pasien bedah berapa? 28. Pasien bedah 28. Yang dinas berapa? Kalau sore atau malam? 5. 4 ya? Oh, 4. Kalau 4 itu kira-kira dengan pasien bedah itu semua terlayani enggak? Diusahakan terlayani. Ya enggak diusahakan. Maksudnya kalau Anda kerja 4 orang, ngurus 28, itu menurut Anda itu sudah bisa menyelesaikan semua masalah di ruangan enggak? Bisa? 4. Dibagi-bagi. 28 dibagi 4 orang ya? 4 perawat. Berarti berapa itu? 28, 14, 7 ya? Jadi satu perawat membawai 7 pasien. Masih banyak loh itu. Kalau menurut saya masih banyak. Tapi itu sudah kata Anda, insya Allah. Loh, kalau bedah itu kan gini. Oke lah kalau bedah yang sudah dirawat. Loh, tahu-tahu separuh yang bedah itu baru keluar dari ruang bedah semua.
dari ruang OK semua. Kan ketergantungannya tinggi tuh. Nah itu jadi konflik. Itu kalau perawat, kalau di ruangan itu perawatnya ada 4, oke lah 4. Lah kalau ada dua gitu. Ya mohon maaf, dulu saya pernah kerja di rumah sakit, pasien 30 itu yang jaga 2. Itu kalau yang 2 itu yang dua-duanya sehat. Nah kalau satunya meriang, sakit, konflik ini. Bayangkan sumber daya itu. Ini kan jadi masalah kalau sumber dayanya kurang, ini jadi konflik. Sekarang gini, pasiennya 30, perawatnya 2. Mau terus-terusan sampai kapan ini? Lama-lama kerjanya itu piye, Mbak? Kalau orang udah capek kerja itu piye? Males ya gitu. Bisa jadi nanti ngomong sama temannya, lo kerjain tuh sana karena kamu kerjain sana tuh karena di situ aku udah ngerjain dari tadi, capek. Problem ya. Oke. Kemudian perbedaan tujuan. Ada nggak orang kalau ruang bedah tujuannya apa? Dirawat di ruang bedah itu lukanya sembuh, nyerinya hilang, infeksinya enggak ada. Ada perawat yang dia ngerawat ke pasiennya itu enggak mikirin yang namanya kapan sembuhnya, kapan lukanya terawat, udah enggak mikirin infeksi. Sementara temannya kerja bener-beneran. Kalau perbedaan tujuan, ya akan jadi konflik. Ini yang ketiga sekarang, ketidakjelasan peran. Ada yang bisa ngebahas? Ketidakjelasan peran? Ketidakjelasan peran. Kasih contoh deh. Sama-sama perawat, tapi kan perawat itu ada tingkatannya tuh. Gitu. Oke? Kamu perawat senior, junior, kerjanya sama. Marah atau enggak marah? Peran itu gini, Anda dikasih tugas sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan posisi jabatan gitu kan. Tapi ada orang di dalam ruangan itu enggak dikasih peran. Peran itu gini. Perannya ibu itu apa? Ngurus rumah. Perannya bapak? Kerja. Nyari duit, itu jelas perannya. Kan gitu. Bapak suruh, bagaimana kalau kebalik? Bapaknya suruh ngurus rumah, ibunya suruh kerja. Itu namanya ketidakjelasan peran. Gitu. Peran pelaksana, gitu. Kan tinggal seumpamanya gini. Ada loh yang ruangan itu yang dia masih memperkerjakan perawat itu sesuai dengan keahlian. Kue pokoknya bagian nyuntik. Kamu bagian ini gitu kan. Kayaknya nyuntik itu ya itu jelas itu kan. Ada juga yang nggak jelas itu kan. Ya gitu. Hubungan dalam pekerjaan itu kan akan juga menjadi sebuah konflik. Ya. Kerja itu mestinya punya hubungan yang menyenangkan. Ya. Komunikasinya bagus gitu kan. Makanya di tempat kerja itu juga mestinya tidak monoton gitu kan. Tidak monoton. Anda kalau besok punya teman kerja atau rekan kerja itu yang datar gitu. Apa yang senang yang cengengesan? Cengengesan gitu dirimu ya. Terus apa lagi? Enjoy gitu kan. Kan lo kalau ketemu kita datang tempat kerja terus kok nggak ada hubungan yang bagus gitu ya. Tegang gitu kan. Ya kan jadi konflik gitu. Ya. Perbedaan antar individu, masalah organisasi, masalah komunikasi ini juga masalah.
Organisasi juga, kalau organisasi kita itu dalam organisasi sendiri, kalau kita dalam PPN itu ya kita punya PPNI gitu kan, tapi PPNI-nya sendiri tidak bisa mengcover semua kebutuhan perawat, ya akan jadi masalah. Ya, oke. Kemudian juga masalah dalam komunikasi. Ya, oke. Ini ada 7 sumber konflik. Nah, ini kategori konfliknya. Kira-kira Anda pernah di konflik yang mana yang seperti ini? 1, konflik intra. Kalau intra itu antar ya. Apa dalam? Dalam. Inter itu antara. Intra itu di dalam. Terjadi pada individu. Konflik ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran. Contohnya begini. Manajer merasa memiliki konflik dengan loyalitas terhadap keperawatan atau terhadap pasien. Gini, ada yang di sini kuliah. Kalau Anda mahasiswa itu, saya ini kuliahnya itu disuruh orang tua. Ya, gitu. Sehingga masih sampai sekarang itu konfliknya itu masih aku ini pasti jadi perawat atau yang lainnya. Itu namanya interpersonal. Begitu jadi perawat, lihat pekerjaan perawat yang seperti itu, terus nganggap bahwa saya ini nggak cocok loh jadi perawat. Nah, ini konflik internal. Kalau ini nggak segera diselesaikan, ya akan menurunkan kinerjanya. Gitu. Ya, konflik internal. Terus kalau ada orang nganggap gini, saya nggak cocok jadi perawat, solusinya apa? Aku nggak cocok jadi perawat gitu. Kemudian ada konflik interpersonal ya. Interpersonal terjadi antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda. Terjadi karena seseorang konstan berinteraksi dengan orang. Ya, ini konflik sama atasan sama bawahan. Ini sering lah ya. Sering nanti. Kan kepala sama bawahan juga seperti itu. Walaupun dalam kondisi tertentu mungkin ada beberapa hal yang lebih tinggi dari bawahan. Bawahan lebih tinggi itu jadi konflik. Konflik antar kelompok. Ya. Konflik antar 2 orang atau lebih. Contohnya begini. Kalau di tempat kita itu masih nggak jelas antara tindakan injeksi itu punya dokter atau punya perawat. Kalau memang punya dokter, ya mesti yang ngerjain dokter. Kateter ya begitu, nginfus ya begitu gitu kan. Nah, ini konflik terus kan gitu. Nah, memang kita selalu bersinggungan dengan peran. Maka rumah sakit itu harus menjaga supaya peran ini punya siapa gitu. Untuk itu punya siapa? Itu bagi diet itu punya siapa? Bagi obat itu punya siapa? Itu kan harus. Nah, itu kan menjadi konflik ya. Oke. Kemudian kalau perawat itu ilmunya lebih kompleks ya. Anda mau ditaruh rumah sakit di ruangan UGD, poliklinik, sampai ruang jenazah, perawat itu bisa. Tapi kalau Anda ada profesi lain, contohnya ditaruh di UGD aja dia nggak bisa. Contohnya apa ya? Mohon izin, saya mengilustrasikan bidan-bidan itu kalau ditaruh di UGD kayaknya nggak selihai perawat ya kayaknya. Gitu. Nanti kalau dia ngomong, aku kan nggak belajar kegawat daruratan, malas lah ngerjain gitu. Kata profesi yang lain gitu. Maka itu kan jadi konflik. Ya. Oke. Ini proses konfliknya seperti ini. Konflik itu laten itu tersembunyi lah. Ya. Masih belum terlihat. Ada konflik yang dirasakan, ada konflik yang dipersepsikan. Konflik yang dirasakan itu apa ya? Yo, perasaan ya. Dirasakan diri sendiri bahwa ini memang konflik gitu kan. Ada yang dipersepsikan. Dipersepsikan itu sudah mulai lebih dari yang dirasakan. Persepsi itu kan sudah penilaian. Kemudian dimanifestasikan sudah keluar semua hal yang menjadikan konflik, maka harus ada penyelesaian konflik. Kemudian akibat dari konflik itu apa? Ya. Ini konflik laten, tadi ya konflik yang masih terjadi terus-terusan, tapi tidak terlihat secara gamblang. Kemudian konflik yang dipersepsikan,
konflik ini secara logis intelektual dikenali secara logis dan terlibat perasaan. Kemudian konflik yang dirasakan itu sudah melibatkan emosi. Seperti takut, tidak percaya, dan sedih dan marah. Kemudian setelah dimanifestasikan sudah muncul berupa tindakan menarik diri, berdebat, mencari penyelesaian. Ada orang yang sudah apatis dengan pekerjaannya. Mau dikomplain pasien wis apatis, temannya kerja ya sudah apatis. Nanti akan ketemu orang yang seperti itu. Mulai berdebat, semuanya didebat, kesalahannya debat, atau mencari penyelesaian masalah. Kemudian penyelesaian konflik ya dengan win-win solution ataupun dengan yang lain. Kalau diberikan solusi dalam penyelesaian, maka akan menjadikan konflik itu dikelola dengan baik, akan bisa menyelesaikan masalah dan dapat orang yang terlibat konflik akan percaya bahwa ia akan diperlakukan dengan adil. Ya, kalau yang buruk, isu konflik tetap ada, bahkan dapat terulang. Kalau sebelum kepada penyelesaian konflik, ini kan strategi penyelesaian konflik. Saya kasih ilustrasi yang seperti tadi itu. Anak 50.000, adik 50.000, kakak 100.000. Supaya konflik ini selesai, ada yang bisa menyelesaikan? Supaya semuanya win-win solution. Dua-duanya dimenangkan. Orang tuanya jelas ngomong kepada anaknya itu, misalnya kakaknya kan dikasih yang lebih tinggi karena kebutuhannya lebih banyak dari kamu. Oke, dikasih tahu bahwa kakaknya itu kebutuhannya lebih banyak daripada adiknya. Adiknya masih kecil, dikasih tahu. Selesai? Ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Kalau nggak selesai dengan cara diedukasi, adiknya diedukasi. Yang lain? Win-win solution ya itu? Belum. Win-win solution belum. Sudah dua-duanya dimenangkan? Ada? Boleh nggak adiknya dikasih? Oke dek, ayahnya ngomong gini, oke dek, nanti bapak tambah kasih uang jajannya, tapi bapak tak kasih challenge dulu buat adik. Challenge, gitu kan. Challenge-nya apa? Nyuci motor, apa? Ya, challenge ya namanya kan, gitu. Artinya kalau kakaknya dikasih 100.000 dengan tanpa challenge, adiknya bisa dapat 100.000 dengan challenge, karena memang kebutuhan. Maka begini, cara termudah orang untuk bisa berbuat adil dan win-win solution itu, kalau nanti Anda jadi pemimpin, itu cara yang termudah adalah Anda nggak boleh kecenderungan dengan satu orang. Gitu. Saya temen nih, saya punya dua sahabat. Dua sahabat saya ini berkonflik. Kemudian saya pengen menyelesaikan. Selama saya masih punya kecenderungan kepada satu orang, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan adil. Nah, kecenderungan kepada satu orang ini yang memang susah. Wah, aku cenderung bela dia. Oh, dia sering bawa pempek, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini usaha menyelesaikan konflik. Jadi analisa situasi, kemudian setelah dianalisa, dikaji, kemudian diidentifikasi, kemudian diintervensi, ya, seperti itu. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, smoothing itu biasanya untuk konflik yang kecil lah, ya, smooth. Dengan konflik yang kecil, upaya untuk mencari kebersamaan dan introspeksi diri. Ya, konfliknya masih kecil lah, ya, itu bisa dikomunikasikan. Atau menghindar. Semua pihak terlibat dalam upaya konflik menghindar dari upaya untuk menyelesaikan masalah. Kalau
ada dua orang berkonflik terkait dengan sebuah pekerjaan atau sebuah target, maka dua-duanya itu dihindarkan. Contohnya begini, hari ini ada tugas yang ada rewardnya. Dua-duanya pengen, maka solusinya apa? Supaya nggak konflik. Ya dua-duanya nggak usah, diganti yang lain. Supaya dua-duanya tidak menjadi konflik. Itu namanya menghindar. Kemudian win solution, kedua pihak menyepakati untuk tujuan bersama. Ini win-win solution. Kemudian yang lainnya kompetisi. Nah kalau kompetisi itu begini, saya ngomong sama si A, ya wes kalau kamu memang mau seperti itu, kamu kerjain. Ya tapi kamu jangan, aku ngomong begini nggak ngasih tahu loh, supaya kamu nanti dia ngomong dengan sesamanya ngomong yang sama gitu kan. Gitu. Kalau dulu kisah Nabi itu begini. Ini terlalu jauh ini ilustrasinya. Tapi seperti ini. Dulu Nabi itu punya istri, terus ngomong, istrinya ditanya, siapa yang paling dicintai? Jawabnya apa? Nabi ditanya sama istri-istrinya, siapa yang paling dicintai dari kami? Apa kata Nabi? Yang saya cintai adalah orang yang nanti malam saya kasih cincin. Gitu. Sama Nabi begitu. Nabi itu malamnya semua istrinya itu dikasih cincin. Ya gitu kan. Solusi sebenarnya. Itu kompetisi sebenarnya. Kompetisi artinya itu perlu kebijakan yang seperti sekarang seperti itu ya. Dan kita itu pemimpin itu jangan mencoba untuk apa ya, kadang-kadang yang saya lihat beberapa kali gitu kan, ada orang pemimpin terus ada anak dua-duanya sedang berkonflik, mereka sedang berkonflik ya pemimpinnya malah marah gitu, apa yang begitu saja tidak bisa diselesaikan gitu kan, malah nggak ada solusi, seolah-olah kita malah pemimpin yang arogansi, begitu aja disepelekan gitu. Nah kalau kita jadi pemimpin nggak seperti itu, maka kita mencoba untuk apa ya, melihat itu, kalau itu terjadi dengan saya gimana, seperti itu ya. Kemudian ada kompromi, malah los ya wes lah, sama-sama ngalah ya gitu, ini los. Kemudian ada akomodasi itu sering disebut dengan kooperatif, mengakomodasi masalah, kemudian diberi kesempatan pihak lain untuk menang ya. Itu ada 6 strategi dari ini, contoh kasus lah, ini contoh kasus terakhir. Ini perawat X sebelumnya bertugas di bagian anak, lalu dipindah ke ruang bersalin. Perawat X tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak menguasai tentang persalinan, karena selama ini dia merawat bayi baru lahir, sehingga perawat X mengajukan keberatan. Sebagai kepala ruangan, Anda menilai bahwa perawat X adalah orang yang berkompeten terhadap tugas yang diberikan. Kata kepala ruangannya, kamu kompeten kok, gitu. Tapi kata perawatnya, dia nggak kompeten karena selama ini di ruang anak, sekarang di ruang bersalin. Dalam situasi tersebut, Anda mengalami konflik personal dan profesional. Pertanyaan, pilih strategi penyelesaian konflik yang sesuai. Apa? Oke. Silakan nanti dibaca, ini bisa menjadi bahan diskusi teman-teman semua nanti di rumah untuk saling berdiskusi, saling baca referensi, kira-kira dengan masalah seperti ini apa masalah yang bisa, apa manajemen konflik apa yang cocok untuk masalah ini. Gitu ya teman-teman semua. Ya. Dari semua slide yang sudah saya tampilkan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup ya. Ya. Ini manajemen konflik, maka kembali lagi bahwa Anda adalah seorang pemimpin yang kapasitas pemimpin itu harus punya kelebihan dari bawahannya. Maka membaca,
banyak menambah wawasan itu bisa menjadikan kompetensi Anda untuk menyelesaikan sebuah konflik seperti itu. Oke, terima kasih semuanya atas kuliah hari ini. Jangan lupa untuk diskusi di minggu depan. Karena tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.